Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnama Zayahdi Wijaya, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi, yaitu interaksi sosial pada individu, kelompok, dan hubungan sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu individu. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Jika didefinisikan, individu berarti orang, seseorang, atau perorangan. Antara individu satu dengan individu lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut berupa watak dan karakteristik yang dimiliki tiap individu yang diperoleh sejak individu tersebut dilahirkan. Yang kedua yaitu kelompok. Hasrat manusia yang dibawa sejak lahir ada 3, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya, dan bersistem dan berproses. Keterkaitan dan ketergantungan antara manusia satu sama lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok sosial. Syarat kelompok itu ada 4, yaitu memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan lainnya, ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok seperti kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama, dan memiliki struktur, tujuan, dan pola perilaku yang sama. Yang ketiga ada hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Unsur mendasar dari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Interaksi antar manusia terjadi karena manusia saling membutuhkan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Gilin mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antara individu dan kelompok, atau antar kelompok. Bentuk interaksi sosial ada 3. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Contohnya, Andi dan Citra sedang berdiskusi mengenai kegiatan OSIS di sekolah. Yang kedua, ada interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya, Bu Ani sedang menjelaskan materi bahasa Inggris di kelas 10 IPS 5. Dan yang ketiga, ada interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya, terjadi pertandingan basket antara tim kelas 10 IPS 2 melawan tim basket 10 IPS 5. What is this? Syarat terjadinya interaksi sosial. Pertama, kontak sosial. Kata kontak diturunkan dari bahasa Latin kam yang berarti bersama-sama dan tanger yang berarti menyentuh. Kontak sosial memiliki sifat, yaitu dapat bersifat positif atau negatif dan dapat bersifat primer atau sekunder. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 5 unsur pokok dalam komunikasi yaitu komunikator atau pengirim pesan, komunikan atau penerima pesan, pesan, media, efek atau respon yang diharapkan oleh komunikator terhadap komunikan. 3 tahap dalam komunikasi ada encoding, memilih kata-kata yang tepat, penyampaian, menyampaikan kalimat yang dapat dipahami, dan decoding, proses mencerna atau memahami kalimat yang telah disampaikan. Bentuk kontak dan komunikasi. Dalam kontak sosial ada 2. Kontak yang pertama, bentuk kontak dan komunikasi. Dalam kontak sosial ada 2. Yang pertama, kontak primer, yaitu bertemu fisik secara langsung. Contohnya, bersalaman, berpelukan, atau menyapa. Dan yang kedua, ada kontak sekunder. Kontak sekunder ini terjadi karena adanya perbedaan jarak dan waktu atau lewat perantara. Contohnya, bertelepon atau melakukan video call.
Dalam komunikasi itu juga ada dua. Yang pertama, komunikasi primer, yaitu menggunakan simbol atau lambang. Contohnya, Andi menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju. Yang kedua, yaitu komunikasi sekunder, yang artinya menggunakan media. Contohnya melalui surat, radio, televisi. Media ini menyiarkan informasi aktual kepada seluruh rakyat mengenai kondisi bencana alam yang terjadi di suatu wilayah. Faktor pendorong interaksi sosial ada 5, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Lalu sumber informasi yang mendasari interaksi seseorang dengan orang lain itu ada warna kulit, usia, jenis kelamin, penampilan fisik, bentuk tubuh, pakaian, dan wacana. Help me. Selanjutnya ada tahapan sosialisasi. Di tahapan sosialisasi itu ada 4. Yang pertama, preparatory step. Ini adalah tahap di mana individu mulai mempersiapkan diri untuk meniru orang di sekitarnya. Yang kedua, ada play stage. Tahap ini adalah tahap di mana individu sudah mulai meniru orang di sekitarnya. Yang ketiga, ada game stage. Game stage ini adalah tahap di mana individu sudah paham akan makna dari tingkah yang ingin ditiru. Dan yang keempat, ada generalized stage, yaitu tahap di mana individu sudah memiliki peran di masyarakat. Lalu ada tahap pendekatan dan peregangan hubungan dalam interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, tahap pendekatan terdiri dari proses memulai, menjajaki, meningkatkan, menyatupadukan, dan mempertalikan. Sementara itu, di tahap peregangan terdiri dari proses membeda-bedakan, membatasi, memacetkan, menghindari, dan memutuskan. Lalu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Di interaksi sosial ini ada 2. Yang pertama, asosiatif. Asosiatif ini juga dibagi menjadi 4. Ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dalam kerjasama ini dibagi jadi 2 lagi. Yang pertama ada kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Lalu yang kedua itu ada kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Selanjutnya ada akomodasi. Di sini ada 15 akomodasi. Ada koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, segregasi, eliminasi, subjugation atau domination, keputusan mayoritas, minority consent, konversi, dan genjatan senjata. Pertama-tama, akomodasi adalah penyelesaian masalah. Namun di sini saya akan hanya menjelaskan 8 dari 15 tadi. Yang pertama ada mediasi. Mediasi ini penyelesaian masalah melalui pihak ketiga yang netral. Lalu ada arbitrasi. Arbitrasi adalah penyelesaian masalah menggunakan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Ini juga biasa dibilangnya perwasitan. Lalu ada adjudikasi. Adjudikasi adalah penyelesaian masalah menggunakan pihak ketiga, yaitu pengadilan atau hukum atau meja hijau. Lalu ada konsiliasi. Di sini adalah penyelesaian masalah menggunakan pihak ketiga berupa lembaga sosial. Lalu ada kompromi atau perundingan. Lalu yang selanjutnya ada genjatan senjata yang menyelesaikan masalah secara sementara dan dibatasi oleh waktu. Lalu ada majority rules atau menggunakan suara terbanyak atau voting. Dan terakhir ada segregasi, yaitu pemisahan konflik ras. Nah, selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi merupakan peluburan 2 budaya berbeda menjadi baru. Dan ada akulturasi yang berarti perpaduan 2 budaya berbeda namun tidak menghilangkan ciri dari budaya lama. Selanjutnya ada disosiatif. Di disosiatif ini ada 3, yaitu persaingan, kontravensi,
dan pertentangan. Dalam persaingan itu ada persaingan pribadi dan persaingan non pribadi. Lalu dalam kontravensi adalah rasa benci atau tidak suka yang disembunyikan. Nah, kontravensi ini ada secara umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Lalu ada pertentangan. Pertentangan ini ada pribadi, rasial, antar kelas sosial, politik, dan internasional. 미쳐가네 나는 미쳐가네. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan individu dan kelompok. Secara umum, interaksi sosial dapat terjadi antar individu dan kelompok, serta antar kelompok. Hubungan sosial antar kelompok memiliki beberapa kriteria. Kriteria fisiologis secara fisik, kriteria kebudayaan, etnis atau suku, kriteria ekonomi, penghasilan, dan kriteria perilaku, tingkah laku. Lalu ada juga hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Keteraturan sosial merupakan hubungan yang selaras dan serasi antara interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Artinya, hak dan kewajiban direalisasikan dengan nilai dan norma atau tata aturan yang berlaku. Menurut proses terbentuknya, keteraturan sosial terjadi melalui tahap-tahap, yaitu tertib sosial, order, keajekan, pola, dan keteraturan sosial. 이게 도대체 무엇인가? Sekarang adalah status dan peran dalam interaksi sosial. Status dan peran seseorang mempengaruhi cara atau bentuk interaksi sosialnya. Status atau kedudukan merupakan posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Menurut Ralph Linton, dalam kehidupan masyarakat terdapat 3 macam status. Ada ascribed status, status yang didapatkan karena keturunan; achieved status, status yang diperoleh melalui usaha; dan assigned status, status yang diperoleh dari orang lain atau penghargaan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Sama seperti status, peran dapat dimiliki manusia sejak lahir atau diperoleh dari lingkungan sosial. Peran-peran tersebut harus dilaksanakan sekaligus. Disinilah akan terjadi konflik peran. Contoh dari konflik peran itu adalah yang pertama, itu status ibu rumah tangga yang mengurus anaknya yang sakit. Lalu dia menghadiri rapat PKK sebagai ketua PKK. Lalu dia juga mengobati orang sakit di rumah sakit, dan status dia di sini adalah sebagai dokter. Sekian video penjelasan materi sosiologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, walaupun mungkin masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.